Sebelum kita mulai, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih telah mempertemukan kami kembali di dalam kelas perkuliahan untuk RTOD yang pertama Tuhan. Kami percaya ini adalah isi hati-Mu hari-hari ini yang kami harus tangkap, supaya Tuhan memakai setiap kami menjadi pembawa pesan yang akan menyebarkan semangat dari Pondok Daud, pemulihan Pondok Daud. Berbicara soal hadirat-Mu, berbicara soal pujian penyembahan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kelas perkuliahan kami pada hari ini. Engkau yang memberkati video yang akan kami saksikan, presentasi, dan juga segala sesuatu yang anak-anak-Mu akan dengarkan, dapatkan hari ini. Engkau yang memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Nah, Restoration the Tabernacle of David atau disingkat RTOD. Jadi ada 2 RTOD dan ini adalah pertemuan yang pertama. Ya, jadi lain waktu kita akan ketemu untuk RTOD yang kedua. Saya harapkan kita bisa bertemu. Puji Tuhan. Nah, RTOD ini adalah mata kuliah atau MK institusional. Arti katanya ini adalah MK yang kita masukkan sebagai bobot institusi. Ya, inilah ciri khas dari pelayanan kita, ciri khas dari Sekolah Tinggi Tabga, Sekolah Tinggi Teologi Tabga Batam atau ST3B. Ya, kita masukkan RTOD, ada teologi doa, ada musik gereja, dan hal yang lainnya yang bersifat institusional. Sebab itu saya percaya setiap kalian pun pasti akan diberkati. RTOD tidak asing bagi kita, ya. Kita suka dengar restorasi Pondok Daud, restorasi Pondok Daud. Ya, dan kali ini kita melihat apa dan bagaimana itu RTOD untuk RTOD yang pertama atau pertemuan yang pertama. Siap semuanya? Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat Restoration the Tabernacle of David. Kita perkenalan dulu untuk proses perkuliahan ini. Saya sendiri George Sudi dan saya dosen untuk RTOD di ST3B. Baik, mata kuliah RTOD ini ya bobotnya 2 SKS untuk S1 ya, jurusan teologi dan PAK. Jadi ini gabungan semua ya. Jadi ada teologi, ada PAK, pendidikan agama Kristen. Jadi baik Teo, baik PAK mesti terima pembelajaran ini. Ya, seyogyanya ada 16 kali pertemuan dan kita jalani sebagaimana mestinya. Ya, masing-masing kalian harusnya sudah dapat silabusnya ya, karena saya sudah kirimkan ke administrasinya. Itu harus dikopi bersamaan dengan diktatnya ya. Ciri khas diktatnya itu saya sengaja buat warna orange, covernya orange ya. Ini menandakan kita lebih akan banyak bercerita tentang doa, pujian, penyembahan. Jadi orange ini warna ciri khas dari pujian penyembahan. Sudah punya diktat semuanya? Ya, ini bagian yang penting untuk kalian miliki, kalian baca. Proses-proses pembelajaran kita juga akan banyak dari diktat-diktat ini. Ya, jadi pastikan kalian punya. Dan ya di akhir nanti kita akan ada UAS ya. Meskipun offline ada UAS. Dan pembelajarannya banyak dari diktat ini. Kedepan kita akan kembangkan lagi, kita akan padatkan, kita akan tambahkan materi-materi yang lebih mantap ya, lebih mengerucut, lebih matang ya, dengan latar-latar Alkitabnya dan juga pandangan-pandangan para ahli mengenai restorasi Pondok Daud. Ya. Nah, saudara, kita tahu bahwa restorasi Pondok Daud sendiri itu menjadi bidang studi resmi sekarang ya di ORU, Oral Robert University ya,
dan memang cikal bakalnya itu dari Indonesia, dari Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko. Berarti ini ciri khas kita, sesuatu yang kita sendiri harus katam dalam hal ini. Kita sendiri yang harus bergerak, ini harus jadi DNA kita bersama-sama. Ya, masih ingat apa itu visi dari ST3B? Ya, atau kita sebut dengan restorasi Pondok Daud adalah apa? Prajurit-prajurit Allah yang perkasa, yang memiliki apa? Gaya hidup, doa, pujian dan penyembahan, ya. Dan apalagi pujian penyembahan siang dan malam bersama-sama dalam unity, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini, pada zaman now. Nah, kemudian ini deskripsi dari mata kuliah. Mata kuliah ini menyajikan pembahasan tentang arti luas dan khusus dari pemulihan Pondok Daud sebagai bagian dari mata kuliah khas institusi. Ini khas kita. Jadi semua mahasiswa baik Pak, baik Theo harus ngalamin yang ini, ya. Kemudian pengalaman belajar, proses perkuliahan dikembangkan melalui bentuk komunikasi dua arah. Meskipun offline sekarang kita akan coba komunikasi dua arah. Saya akan tetap menampung pertanyaan-pertanyaan kalian. Dalam pertemuan kesekian nanti kita akan ada interaksi melalui live cam. Saya harapkan di hari itu kalian sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan di mana kita bisa membahasnya satu persatu dalam proses pembelajaran ini. Ya, antara dosen dan mahasiswa melalui kegiatan ceramah, tanya jawab, belajar kelompok, ya, praktek belajar dan tugas mandiri guna menunjang pemahaman terhadap materi perkuliahan. Mahasiswa diminta untuk mencari informasi terbaru baik melalui buku, teks, jurnal maupun artikel. Jadi namanya juga mahasiswa mesti bisa mengembangkan pembelajaran secara mandiri untuk mencari referensi terbaru, ya. Kira-kira ini para ahli atau para teolog ngomong apa nih soal Pondok Daud? Bagaimana perspektif mereka? Bagaimana pandangan saudara dari beberapa pendapat-pendapat tersebut, kemudian saudara rangkum, kemudian menjadi sebuah ide baru yang saudara dapatkan dari RTOD ini. Nah, kemudian evaluasi belajar, begini aturan yang saya buat untuk RTOD yang pertama ini. Nilai ujian tengah semester 20%, kemudian nilai ujian akhir semester 30%, pembuatan makalah 20%, pembuatan praktek belajar nanti ada 15%, presensi dan sikap, ya, meskipun offline ada koordinator atau ada ketua kelas yang sudah ditunjuk. Mereka akan memberikan laporan kepada para dosen, kepada saya, bagaimana sikap selama perkuliahan. Meskipun saya tidak bersama dengan saudara sekarang, tapi Tuhan bersama dengan kita. Amin. Nah, kita lanjutkan ini ya. 20, 30, 20, 15, 15, jadi total 100%. Jadi ujian akhir UASnya ini punya bobot yang lebih tinggi. So, pastikan kalian baca, ikutin, ya, gali sehingga bisa menjawab UAS nantinya. Don't worry, be happy. Oke, uraian pokok bahasan orientasi perkuliahan. Nah, ini dia. Jadi pertemuan kita hari ini, pertemuan pertama kita lebih kepada orientasi perkuliahan, mengenal sedikit pembukaan ya kontrak perkuliahan kita. Kemudian introduction dari RTOD itu sendiri. Kegiatan ini berisi diskusi tentang tujuan, ruang lingkup, prosedur perkuliahan, pembagian kelompok belajar, tugas perkuliahan, dan sistem evaluasi, introduction dari materi RTOD. Ini yang sedang berlangsung ya. Nanti kita juga akan bagi kelompok.
Maaf ya. Yang kedua adalah latar belakang Pondok Daud, peristiwa pendahuluan, budaya baru yang diciptakan, pembangunan fisik, perbandingan tabernakel Musa dan Daud. Jadi kita lihat perbandingannya. Oh, tabernakel Musa, desainnya begini, maksudnya seperti ini, dan Daud. Ada apa dengan Daud ini? Kenapa disebut restorasi Pondok Daud? Ya, apa yang terjadi? Apa yang berubah? Budaya apa yang tiba-tiba ada dalam Daud yang tidak ada pada zamannya Musa? Kemudian pemulihan Pondok Daud secara rohani, pembelajaran tabernakel, makna rohani dan tabernakel, pembangunan bait Allah secara rohani, dan kemudian evaluasi belajar, presentasi, ya, dan makalah. Restorasi Pondok Daud, profil kehidupan Daud, dan seterusnya, ya. Karakter pendoa, pemuji penyembah, pujian penyembahan, definisi sejarah dan perkembangan, kemudian musik gereja. Nah, ini lingkup pembelajaran RTOD untuk pertemuan yang maksud saya RTOD 1, ya. Ini akan kita lihat di hari-hari ke depan. Kemudian uraian pokok bahasan berikutnya perjanjian Daud, fokus perjanjian Daud, sifat perjanjian Daud, Yesus yang dijanjikan. Terus kita ada UTS, biografi Raja Daud, prajurit Allah yang gagah perkasa, Daud dan keturunannya, masa muda dan pengurapan sebagai raja, orang yang berkenan di hati Allah, pujian dan penyembahan, definisi pujian dan penyembahan, tinjauan teologis penyembahan, kemudian kunci penuaian jiwa dan UAS. Kunci penuaian jiwa ini adalah hati gembala pembina Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko mengenai RTOD, kaitannya dengan penuaian. Dan kemudian kita ada ini dia, ujian akhir semester UAS untuk RTOD. Siap UAS? Oke, nah ini buku rekomendasi, ya. Usahakan saudara baca buku ini. Ini adalah profil kehidupan Daud, ya, a man of passion and destiny, ya. Pengarangnya Charles Windows, judulnya Daud, ya. Cari bahasa Indonesianya itu dari penerbitnya Bandung Cipta Olah Pustaka tahun 2000-nya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Versi bahasa Inggrisnya banyak, ya. Nah, jadi saya percaya buku ini akan jadi referensi yang sangat penting untuk kalian belajar. Oke? Jadi, nah ini dia, penting untuk kalian baca. Usahakan nabung, ya, supaya bisa beli buku ini. Masa ganti casing bisa, ya kan? Masa beli baju baru bisa, atau beli handphone canggih yang ada TikToknya bisa. Ya, ini investasi kalian yang tidak akan hilang. Benda-benda lain kan hilang, habis, dan kalian ya begitu, ya begitu aja. Tapi kalau beli buku, kalian diberkati Tuhan. Oke? Ya. Nah, ini tugas. Tugas, ya. Yeay. Presentasi per kelompok. Ya, jadi satu kelompok sekian orang. Saya harapkan komposisinya terdiri dari mahasiswa prodi teologi 50%, pak juga 50%, tapi tidak kaku lah. Kalian lihat yang kelompok hari ini yang hadir atau beberapa hari ke depan yang hadir, lihat komposisinya dengan siapa kelompok kalian itu bisa match, bisa saling ketemu, ya. Mesti ada per kelompoknya, dimana bisa belajar bersama. Harapannya, idealnya beda-beda ini ya, beda jurusan supaya bisa saling isi, ya, bisa saling isi. Oke. Nah, nanti sekitar di pertemuan ketiga sampai kelima, kalau dalam kelas live, kelas langsung di mana dosennya hadir, itu ada presentasi, ya. Nah, kalian juga bisa presentasi apa yang kalian pelajari, ya, hasil diskusi kalian, ya. Nanti materi presentasinya itu dikirimkan ke email saya,
ya, ke email saya. Nah, ini dia, kalian harus pilih judul pilihan. Oke, nanti koordinator kelas coba dibantu kelompoknya siapa, kemudian pilih kalian mau apa. Kalau kelompok satu sudah pilih ini, jangan pilih ini semua, pilih ini ganti-gantian ya. Ada restorasi Pondok Daud, profil kehidupan Daud, pembelajaran rohani dari Tabernakel, karakter pendoa, pemuji dan penyembah, pujian dan penyembahan, definisi sejarah dan perkembangannya atau musik gereja. Nah, kalau misalnya kelompok kalian lebih dari 6, tentu ada yang bisa dapat 2 kali. Oh iya, saya A, saya B, C. Tapi kalau misalnya kelompoknya lebih dari 6, boleh ya 2 orang ini, 2 orang ini, atau maksud saya 2 kelompok ini, 2 kelompok ini enggak apa-apa. Ya. A 2 kelompok, B 2 kelompok, atau saudara pilih yang mana yang 2 kelompok, enggak masalah. Ya, tapi bukan contekan-contekan, ya, contek-contekan maksud saya. Tapi harus saling belajar. Oke. Selanjutnya, nah, di samping tugas makalah tadi, namanya juga ini RTOD. Jadi tidak teori saja. Harus ada praktek belajar. Nah, enaknya apa? Ada pilihan, ya, ada pilihan. Coba kurang enak apa? Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Masing-masing kalian harus memilih pilihannya nih. Yang pertama, memimpin pujian dalam pelayanan kategorial, baik itu ibadah raya, doa, kelompok sel atau FC, ibadah syukur, pelayanan penjara, ya, sebanyak 2 kali. Ya, jadi kalian pilih salah satu. Misalnya kalian pilih yang memimpin pujian ini. Kalian pilih pemimpin pujian dalam ibadah-ibadah ini, salah satunya sebanyak 2 kali. Contoh, kalian memimpin pujian kelompok sel minggu ini. Nah, minggu depan kalian juga memimpin kelompok sel itu 2 kali. Sudah. Atau ibadah syukur, 1 kelompok sel, 1 ibadah raya, itu sudah 2 kali. Atau oh iya, saya bukan pemimpin pujian di WL, saya juga tidak komsel. Mungkin ibadah ucapan syukur bisa, atau kelompok berdoa di menara doa. Kamu yang pimpin pujiannya, bisa 2 kali tapi ya. 2 kali. Dan kemudian pernyataan, saya sudah memimpin pujian dalam bentuk ibadah ini sebanyak 2 kali. Pernyataan ditandatangani koordinator pelayanan ketua FC. Nanti kalian foto, kalian tunjukkan ke koordinator atau kirim langsung ke saya, ya. Kemudian pilihan ya, ini antara ini atau kalian naik menara doa. Oh, mudah dong. Pengerja gitu ya, pelayan Tuhan, ya. Pasti bisa naik menara doa 2 kali, ya. Naik menara doa 2 kali. Pernyataan ditandatangani petugas menara doa atau kakak koordinator yang ada di gereja, ya, siapa yang mengurusi doa, jadi dia tanda tangan. Atau gembala juga boleh mengurusi keseluruhan jemaat, juga boleh dia tanda tangan 2 kali. Oke. Atau jadi ini, atau pilih salah satu. Atau kalian membaca kitab 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 31 buat surat pernyataan sudah membaca. Baca pasal 1 sampai 31, jadi 31 pasal dari kitab Samuel. Pilih mana? Boleh. Ya. Mau ambil 2 juga boleh, puji Tuhan, enggak apa-apa, tapi saya syaratkan pilih salah satu juga enggak apa-apa. Ya, namanya mau belajar, mau bertumbuh, mau mantap secara rohani, pasti ada harga yang harus dibayar. Oke. Dikumpulkan paling lama 15 hari setelah pertemuan akhir. Artinya di akhir pertemuan kita nanti 15 hari setelahnya, berarti betul selama 2 minggu berturut-turut setelah itu kalian langsung kumpul. Pak, terlalu cepat? Enggak. Biasanya juga gitu, ya. Udah mepet-mepet baru bikin kan, baru naik kan. Nah, jangan, harus buat komitmen. Oke. Oke, berikutnya tugas tambahan. Enggak. Ini tugas tambahan kalau ndak hadir, kalau bolos di kelas, ya. Jadi saya harapkan kalian skip ini. Kalian nggak usah ambil tugas tambahan. Karena kenapa? Hadir semua,
hadir semuanya, ya. Jadi just in case kalau kalian tidak hadir di kelas, maka ini pengalih kehadirannya, ya. Tidak hadir kelas 1 sampai 2 kali pertemuan, kalian harus surat izin. Ini untuk kebutuhan administrasi bahwa kalian benar tidak hadir karena sesuatu yang sangat penting. Kemudian resensi meringkas diktat sesuai bab tertinggal, ya. Nah, kalau hari ini kita nanti ada introduction, kalian juga harus meringkas apa yang sudah disampaikan. Tanya temannya, lihat diktatnya, ringkas. Kalau tidak hadir 3 kali pertemuan, surat keterangan, kemudian resensi meringkas diktat sesuai bab tertinggal, resensi ringkas ringkas kitab 1 Samuel 1 sampai 31. Nambah nih. Kalau sampai 3 kali tidak hadir atau 3 kali pertemuan, ya, maka banyak tugasnya nih. Ya, banyak tugasnya. Ini tugas tambahan, tugas yang tadi tetap. Ini tugas tambahan. Jadi tugas pokoknya tetap. Tambah ini, makanya hadir. Kemudian tidak hadir kelas 4 kali pertemuan, mengulang keangkatan berikutnya. Ya, terlalu banyak nggak hadirnya, jadi harus ngulang. Oke? Ada pertanyaan? Catat dulu pertanyaannya, nanti kumpulin, ya, kumpulin atau kalian WA saya, Jos, ya. Tapi kaitannya di sini. Atau untuk khusus MK ini, yang kelas offline ini, kalian bentuk kelompok WA-nya, oke? Bentuk kelompok WA-nya, tulis di situ WA kelompok RTOD, invite saya di dalamnya, ya. Minta sama koordinator nomor WA saya. Tapi khusus kita pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini selesai, nilai sudah keluar, kita bubarkan, ya, supaya konsentrasi, jangan kebanyakan grup, hang nanti. Oke, boleh. Atau sekarang juga bisa, ya. Nanti setelah ini, sebelum diskusi kalian, bentuk grupnya, invite saya.